Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mega, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas komunikasi digital dan media sosial. Kami perkenalkan dulu anggota-anggotanya, yaitu ada saya sendiri Nurul Huda, terus ada Arizal Imanuddin, ada Fauzia Farisya, ada Galuh Kusuma Wardani, lalu ada Javier Ristofakoras, kemudian yang terakhir ada Siska Milenia Khairunisa. Tugas presentasi berjudul Perancangan Marketing Indomie melalui Media Sosial. Nah, page selanjutnya akan dijelaskan oleh Arizal Imanuddin. Silakan Rizal. Baik, terima kasih Sarul. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP, anak perusahaan Indofood Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia dengan 16 pabrik, 15 miliar paket Indomie diproduksi setiap tahunnya. Indomie juga diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Pasar ekspor utama Indofood termasuk Australia, Irak, Papua Nugini, Hong Kong, Timor Leste, Yordania, Arab Saudi, Amerika Serikat, Selandia Baru, Taiwan, dan negara-negara lain di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian produk bermerek Indomie ditinjau dari rasa, harga, dan jenis masakan. Yang kedua ada faktor mana dari karakteristik konsumen yang dominan atau mempunyai pengaruh terbesar terhadap pembelian produk bermerek Indomie. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Galuh. Terima kasih Rizal. Analisa marketing Indomie. Indomie tak hanya menjadi sekadar makanan, melainkan juga menjelma ikon budaya populer, khususnya di Indonesia. Dalam media sosial, misalnya Indomie diidentikan dengan makanan anak kos. Banyak hal-hal bahkan yang mungkin hanya dianggap picisan mengenai mie instan ini yang populer dan mudah menjadi viral di media sosial Indonesia. Misalnya ketika ada kabar bahwa orang-orang asing mencicipi Indomie dan ketagihan. Saat ini, dan Indomie masih merajai pasar mie instan di Indonesia dan sekaligus merupakan perusahaan mie instan terbesar di dunia dengan kapasitas produksi 13 miliar bungkus, menanamkan di benak konsumen bahwa Indomie adalah mie orang Indonesia dan dengan cita rasa Nusantara dari berbagai daerah dan sehingga sesuai dengan tagline-nya Indomie selera. Next, selanjutnya Zafir. Strategi marketing Indomie. Keberhasilan Indomie terus bertahan di urutan teratas top brand adalah berkat konsistensi Indomie dalam menjalankan strategi kunci 3A, yaitu acceptability, yaitu rasa Indomie yang sudah bisa diterima di lidah konsumen. Ada availability, produk Indomie mudah diperoleh di mana saja. Dan yang terakhir ada affordability, tercermin dari harga eceran Indomie yang terjangkau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fauzia. Baik, terima kasih Galuh. Bauran pemasaran Indomie. Produk yang diproduksi oleh Indomie adalah mie yang memiliki kualitas tinggi dengan macam varian, yaitu Indomie goreng dengan rasa yang berbagai macam seperti Indomie goreng spesial, Indomie goreng rendang, dan lain-lain. Pada Indomie kuah juga memiliki varian rasa, yaitu rasa soto spesial, Indomie kari ayam, Indomie rasa ayam bawang, dan bahkan ada Indomie cita rasa tradisional seperti Indomie goreng cakalang, Indomie rasa soto Betawi, dan soto Banjar. Harga. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 bungkus Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Per bungkus tempat. Grup distribusi Indofood memiliki jaringan distribusi
terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan pengantaran. Promosi yang dilakukan Indomie adalah dengan melalui tagline Indomie Seleraku. Demikian sebuah jingle iklan yang nyaris selalu ada pada ingatan masyarakat terhadap produk makanan mie instan. Selain itu, Indomie juga melakukan promosi dengan memasang billboard, iklan TV, dan sponsor acara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jafir. Ya, di sini ada strategi konten Indomie. Nah, di kelompok kita juga kita buat sedikit flyer untuk menggambarkan promosi konten Indomie itu seperti apa sih. Nah, ini hasil dari karya kreativitas kita dalam membuat strategi marketing dalam bentuk flyer di media sosial. Nah, penggunaan sosial media jadi salah satu strategi marketing yang tepat. Di mana zaman sekarang serba digital, orang sudah sangat bergantungan dengan sosial media. Dengan buatnya kita flyer seperti ini bisa menjadi salah satu menaikkan omset dari Indomie tersebut dan bisa lebih memasarkan atau mengenalkan produk Indomie lebih luas lagi. Nah, kedua ini kita buat video strategi marketing dalam bentuk video. Nah, dalam bentuk video ini pada intinya orang bisa mencari Indomie di mana saja dan orang bisa membeli Indomie dengan harga yang murah tapi dengan rasa yang nggak kalah dengan makanan-makanan mahal. Nah, untuk selengkapnya videonya seperti ini. Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria. Kehangatan sepanjang hari. Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia, seleraku. Nah, untuk penjelasan video ini sebetulnya video ini sangat simpel. Jadi ada seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan ternama di ibu kota Jakarta dan sekaligus dia berkuliah di salah satu kampus kota Depok. Nah, ketika dia pulang kerja, dia lanjut langsung kuliah, dan ketika kuliah selesai, untuk video ini kita buat sebetulnya untuk akhir bulan. Nah, untuk anak-anak kos, anak-anak kuliah itu kan identik kalau akhir bulan itu gajian habis untuk di awal-awal bulan. Nah, di sini si anak kuliah ini atau karyawan ini bingung nih mau nyari makan apa yang murah tetapi dengan rasa yang memang dia mau. Seperti contohnya kali ini kita bikin videonya itu si orang ini, anak kuliah ini maunya makanan rendang. Nah, otomatis dengan uang 7.000 untuk beli makan rendang pun itu nggak cukup. Untuk beli nasi padang 10.000 aja nggak cukup. Nah, dia mencari cara bagaimana nih supaya dia mau makan yang enak, mau makan rendang, tapi dengan harga yang murah. Nah, ketemulah suatu produk mie instan, salah satu makanan yang penyajiannya sangat gampang, hanya direbus saja mie-nya. Nah, itu adalah Indomie. Nah, Indomie di sini kita sebut adalah Indomie rendang. Nah, Indomie rendang ini jadi salah satu mie yang memang memiliki cita rasa yang khas banget dengan rasa rendang atau rasa-rasa lainnya. Nah, dengan Indomie rendang ini bisa jadi salah satu keinginan dia untuk makan rendang tapi bukan rendang. Nah, dengan Indomie rendang ini Indomie ini bisa memenuhi kebutuhan si anak kuliah ini kalau dia mau makan rendang. Nah, apalagi kan dengan harga 7.000 beli di warung itu sangat banyak di sini. Nah, inilah menjadi salah satu produk keunggulan Indomie. Selain harganya murah, harganya memiliki cita rasa Nusantara, dan produknya pun dalam penyajiannya sangat gampang. Nah, pada contoh simpelnya sih seperti itu. Pada intinya
si Indomie ini bisa memiliki rasa yang unik, bisa memiliki produk yang berkualitas dan harganya pun cocok untuk anak-anak yang akhir bulannya uangnya udah habis gitu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Siska. Ya, baik, terima kasih Japir. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan Indomie. Berikut kelebihan dalam Indomie. Yang pertama itu keahlian dalam cita rasa Indomie. Yang kedua, produk rendah biaya. Yang ketiga, jangkauan. Yang keempat itu brand yang sudah terkenal. Dan untuk kekurangannya, yang pertama itu permintaan pasar yang belum terpenuhi. Yang kedua, mengandung zat yang berbahaya untuk tubuh seperti MSG. Slide selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan brand nama yang telah melekat di masyarakat membuat Indomie tetap menjadi market leader produk mie instan di Indonesia. Walaupun terjadi persaingan yang sangat ketat dan baik dengan grup Indofood itu sendiri, seperti Sarimi, Supermie, dan Popmie, maupun Wingsfood, yaitu mie sedap dan brand-brand lain, dan yang melakukan strategi pemasaran yang sangat gencar yang patut untuk diwaspadai oleh Indomie. Ya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Huda. Silakan Nurul. Oke, terima kasih. Itu dari penjelasan dari kami. Kemudian kami juga memberikan saran untuk Indomie sendiri, yaitu untuk kedepannya supaya Indomie mampu mempunyai inovasi baru dalam membuat iklan-iklan menarik di media sosial, karena kita tahu media sosial itu sangat digunakan oleh milenial, dan milenial di Indonesia sangat banyak sekali, terutama menggunakan media sosial yang sedang hit seperti TikTok atau mungkin yang terbaru Instagram Reels. Bisa juga membuat web series yang bertema masakan Nusantara, dan di dalam video tersebut ada produk Indomie itu sendiri. Karena seperti kita tahu, Indomie banyak varian rasanya, bercita rasakan masakan daerah, menggunakan bahan baku yang baik untuk tubuh, seperti bahan baku yang 100% terbuat dari sayuran, sehingga para vegan atau vegetarian bisa menikmati Indomie tanpa perlu memikirkan lagi apa saja kandungan yang terdapat di dalam olahan Indomie tersebut. Membuat terobosan baru untuk penyajiannya agar produksi lebih praktis lagi, seperti mencampurkan langsung rasa atau bumbu ke dalam mie instannya, sehingga konsumen tidak perlu mencampur bumbunya lagi dalam bentuk terpisah, dan juga agar bisa meminimalisir penggunaan dari plastik bumbunya juga. Membuat terobosan dengan penyajian agar lebih efisien, sehingga penikmat tidak perlu repot lagi dalam hal penyajian Indomie. Nah, ini sangat cocok sekali untuk anak kos atau orang yang sedang terburu-buru, dengan cara yang lebih mudah seperti membuat Indomie setengah matang, dan jika memasukkan langsung ke dalam oven, bisa membuka beasiswa akademi sepak bola dan diklat olahraga yang disponsori Indomie untuk anak-anak berprestasi yang kurang mampu dalam hal finansial, dalam hal keterbatasan lain-lain, demi memajukan industri sepak bola ataupun bidang olahraga lainnya. Nah, itu saran dari kami, dan itu penutup dari presentasi kami. Ini yang sudah kami presentasikan semuanya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.